Assalamualaikum Bu Pawestri. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan bahagia Bu. Hanya saja ada sesuatu yang membuat saya resah dan gelisah Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Yanti, saya punya masalah yang membuat saya tuh sekarang merasa khawatir, risau dan gelisah. Apakah Bu Yanti punya waktu untuk saya biar saya bisa menceritakan apa yang ada di benak saya untuk menghilangkan kekhawatiran dan keresahan saya, Bu Yanti? Ya, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu senggang. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan hari ini Bu? Begini Bu, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya tentang ini anak siswa saya itu sebagian besar itu kurang minat membaca dan menulis pada pelajaran bahasa Indonesia sehingga dampaknya kemampuan literasi murid-murid saya itu rendah Bu. Inilah yang membuat saya merasa apa ya khawatir dan resah apalagi nanti di kelas 5 itu kan ada apa ya ujian ANBK itu yang menjadi saya ketakutan sekali Bu. Mungkin Hmm, dengan saya bertemu dengan berbicara dengan Bu Yanti nanti akan mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya perbaiki sehingga saya dapat menemukan solusi untuk mengatasi persoalan ini, Bu. ya baik. Jadi tadi Bu Pawestri menyampaikan bahwa minat baca dan menulis siswa rendah ya Bu ya, ketika pembelajaran terutama pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, Ibu, apakah Ibu Pawestri sudah menelusuri penyebab masalah ini, Bu? Oh ya Bu, sudah Bu. Namun mungkin kurang maksimal ya Bu. Di mana saya menelusuri penyebabnya kurang maksimal. Mungkin ini nanti saya punya apa ya merefleksi diri, memungkinkan saya kemungkinan mungkin dari faktor dari saya sendiri ya Bu dalam mungkin dalam menyampaikan materi itu mungkin anak-anak kurang paham apa saya menggunakan metode yang kurang pas dengan kondisi murid-murid saya, Bu. Sehingga murid saya Gitu ya. mengalami apa ya, gagal paham ya, Bu ya, gagal paham akhirnya Iya. berimbas pada hasil belajar murid saya, khususnya membaca dan menulis itu rendah, Bu. Berarti saya Begitu. harus melakukan perubahan ya, Bu ya. Perubahan yang Iya, bisa nah apa ya, membuat ini ya, iya Bu, betul sekali merefleksikan. Bu. Nah, sekarang kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Pawestri harapkan pada murid Ibu? Saya mengharapkan murid-murid saya itu memiliki minat baca, menulis itu sehingga mereka menjadi aktif, menjadi antusias untuk belajar bahasa Indonesia, Bu. Begitu ya. Kalau begitu, adakah yang Ibu Pawestri akan lakukan untuk meningkatkan motivasi keaktifan belajar siswa tersebut, Bu? Setelah saya merefleksi diri saya ya Bu, ketika ini setelah pembelajaran saya berusaha untuk merefleksi apa yang belum saya apa ya lakukan, mungkin ada yang perlu saya perbaiki, belum menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan murid saya ini, Bu. Dan nanti imbasnya jadi Gitu ya. murid saya Iya, mengalami apa ya kesulitan dan kurang iya, memahami materi yang saya berikan. Maka iya. saya ingin menerapkan sebuah metode pembelajaran yang nantinya punya dampak positif pada tingkat kesiapan belajar murid saya, Bu. Begitu nggih, Ibu nggih. Nah, sekarang apakah ada metode yang kira-kira pernah berhasil diterapkan di dalam kelasnya Ibu? Ya, ada, Bu. Jadi metode pembelajaran yang pernah saya terapkan itu adalah cooperative learning, Bu. Jadi pembentukan kelompok belajar. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba karena uh, saya saat ini kan sedang mengikuti apa program CGP ya, Bu. Jadi saya memperoleh materi pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ini, Bu. Dan Iya, saya akan biasa. mencoba menerapkan pembiasaan 15 menit itu membaca untuk siswa sebelum pembelajaran. Jadi saya memberikan ruang
pada murid saya membaca. Jadi membaca buku yang apa ya Bu, yang sesuai dengan minat anak. Jadi saya memberikan kebebasan anak boleh membaca buku yang diminatinya. Mungkin itu yang bisa saya apa ya Bu, saya lakukan untuk pada tahap awal ini. Kemudian saya juga akan Iya. memberikan ruang bereksplorasi Bu. Jadi di setiap Iya, betul. di kelas akan apa saya sediakan pojok literasi. Jadi nanti Iya. anak-anak boleh mengungkapkan apa ya Bu, idenya, gagasannya, menulisnya itu nanti ditempelkan pada pojok literasi itu Bu. Iya. Dan Wah, juga luar akan biasa ini ya. ya, Oke. dan nanti saya akan apa ya Bu, meningkatkan kolaborasi antar siswa Bu. Jadi setiap anak saling bekerja sama dalam apa ya, dalam berkarya Bu. Jadi nanti anak bisa apa Bu, bisa saling bertukar pengalaman bagaimana membuat sebuah karya tulis ya Bu, misalnya puisi atau cerita itu Bu, nanti anak-anak di apa ya diharapkan menempel pada dinding pojok literasi. Itu Oke. yang akan Luar disiapkan. biasa Bu Pawestri. Nah, kira-kira ini dari angka 1 sampai dengan 10, ya, menurut Bu Pawestri berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik keaktifan siswa ketika pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Menurut saya pada posisi level 8 sampai 9, Bu. Ya, 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 baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana selanjutnya yang akan Bu Pawestri lakukan? Dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, Bu. Sehingga nanti saya bisa mengutamakan kesiapan belajar murid dan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Begitu ya. Baik, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Pawestri dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Saya akan meminta bantuan dan ini ya Bu ya, kan ini kan kita tidak bisa melaksanakan sendiri, jadi perlu adanya kolaborasi dengan teman sejawat, dengan atasan. Jadi tetap apa ya Bu, melibatkan komunitas belajar termasuk pada komite sekolah Bu dan wali murid. Jadi komite Iya, sekolah, wali murid juga dilibatkan dalam rencana saya ini Bu. iya. Nah, sekarang kira-kira berapa lama Bu Pawestri waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya saya ingin segera melaksanakan ya Bu, karena saya akan menerapkan metode dan strategi pembelajaran ini secepat mungkin. Hanya saja saya juga mungkin ini dalam pencapaiannya perlu proses karena ini Iya, tidak apa betul. ya tidak mendadak atau tidak instan ya Bu, perlu proses Iya, dan betul. panjang. Iya, iya, iya. Tapi kapan nih Bu Pawestri mulai melaksanakan rencana ini? Saya ingin melaksanakan rencana ini 1 minggu ke depan ini Bu, supaya hak-hak murid kita, hak murid saya ini bisa apa ya diterima dan pelaksanaan pembelajaran ini bisa sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Saya bisa Iya. apa ya memberikan apa ya Bu, kebutuhan belajar murid saya terpenuhi Bu. Iya, baik. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Pawestri lakukan agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik, Bu? Insya Allah saya akan konsisten Bu dalam menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya juga akan terus berproses Bu dan Ya. beradaptasi dengan perkembangan zaman, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik pada komunitas belajar praktisi yang ada di sekolah saya Bu. Dan senantiasa berusaha untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, Bu. Iya, baik. Selanjutnya, adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Pawestri perlukan? Ada Bu, tentu saja saya tidak akan mengesampingkan kolaborasi. Jadi saya akan melibatkan stakeholder, seluruh tenaga PTK yang ada di sekolah saya, komite sekolah, wali murid agar terjalin sinergis dan kolaboratif. Dan saya akan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta memaksimalkan untuk proses pembelajaran. Intinya saya harus berusaha memberdayakan aset yang ada di sekolah saya, Bu.
Iya, luar biasa ya. Baiklah Bu Westri, semoga rencana yang terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Sekarang bagaimana nih perasaan Bu Westri setelah melakukan perbincangan ini tadi? Perasaannya bagaimana? Bu, saya sudah Iya, merasa senang sekali. iya, Dengan diskusi hari ini, saya merasa menemukan solusi dari hasil perbincangan hari ini dengan Bu Yanti. iya, syukur alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kalau begitu apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Bu Westri? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk mau berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali lagi, Bu Yanti. Iya, sama-sama Bu. Saya juga senang bisa mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa ya Bu Westri. Sampai jumpa kembali, Bu Yanti. Assalamualaikum. Salam Ibu. Terima kasih Bu Yanti. Iya, sama-sama Bu Westri.